wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya hormati, mari kita semua panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semua. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada zaman yang terang benderang. Kali ini saya menyampaikan kultum singkat seputar sedekah dan pengaruhnya kepada rezeki. Setiap muslim kita tahu bahwa sedekah merupakan amalan sunnah yang baik. Bila kita melakukan sedekah, maka rezeki seorang muslim akan bertambah. Sebagai umat muslim, kita tahu bahwa sedekah merupakan amalan sunnah yang baik. Bila kita melakukan sedekah, maka rezeki seorang muslim akan bertambah. Bagaimana penjelasan Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 261? Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memberi nafkah hartanya di jalan Allah ialah seperti sebutir benih yang dapat menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir tersebut 100 biji. Allah akan menggandakan serta Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Selain dapat menggandakan rezeki, sedekah adalah perantara hakikat kebenaran sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberi rezeki dari sebagian harta yang kamu cintai serta apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. Dari keutamaan sedekah yang akan berpengaruh pada rezeki kita semua, tentu kita harus menyadari bahwa sedekah adalah suatu amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Mudah-mudahan dengan kultum singkat tentang sedekah ini kita semua senantiasa beramal soleh dan mendapatkan ridhonya. Sekian kultum tentang sedekah yang saya sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dan bisa dipetik pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umat hingga keluar dari zaman jahiliyah dan bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Sebagai orang mukmin, kita harus percaya bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia pastilah mengandung hikmah dan manfaat di dalamnya. Walaupun hikmah ataupun manfaat tersebut belum semuanya dapat diungkap oleh akal manusia yang serba terbatas. Di antara syariat yang diwajibkan atas kita sekarang ini adalah menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dalam ibadah puasa ini tentunya terdapat berbagai hikmah dan manfaat yang banyak sekali, baik secara spiritual, kesehatan, ataupun ekonomi sosial. Di antara hikmah puasa secara spiritual adalah puasa menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Dengan berpuasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dunia seperti makan, minum, dan menggauli istri. Dengan kata lain, ia lebih mementingkan keinginan Rabbnya daripada kesenangan-kesenangan pribadinya. Puncak adalah untuk menggapai derajat takwa. Sebagaimana Allah jelaskan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Apabila seseorang orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, orang-orang sebelum mampu mencapai derajat takwa, maka dengan mudah ia akan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itulah sebabnya mengapa pada awal ayat perintah puasa ini dimulai dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya seorang yang memiliki keimanan yang benar yang akan mampu menjalankan perintah puasa Ramadan dengan benar dan penuh ketakwaan. Secara ekonomi, manfaat puasa begitu jelas. Dengan datangnya bulan puasa, peredaran uang dan peningkatan perdagangan melonjak tinggi. Apalagi kita menjelang hari raya. Namun yang patut disayangkan adalah bahwa manfaat puasa secara ekonomi ini ternyata belum bisa dimaksimalkan oleh orang-orang muslim. Karena mayoritas perdagangan yang ada masih banyak dikuasai oleh non-muslim. Sedangkan kita hanya sebatas penggembira atau penonton. Semoga Allah menolong kita semuanya. Demikianlah sebaru pakai hikmah dan
kesuksesan kita dalam menjalankan perintah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan anugerah dan karunia yang sangat besar kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah berjudul Menjaga Lisan dan Hati Menebar Kedamaian di Bulan Suci. Ramadan merupakan bulan yang penuh Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Keberkahan tersebut bisa jadi karena kita di dalamnya ada ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan tersebut. Tentu harus melaksanakan ibadah puasa sekaligus memperhatikan adab-adabnya. Ada 6 adab bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan yang zalim dan melanggar syariat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpuasa penting sekali dalam menjaga lisan dan hati agar bisa menebar kedamaian di bulan suci Ramadan. Berkenaan dalam hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minum. Lebih jauh, maksud dari utama dari puasa adalah menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menyampaikan lisan dan perkataan buruk, ghibah dan sebagainya. Oleh karena itu, jika seseorang yang berpuasa tetap tidak bisa menjaga lisan, maka pada pahala puasanya tentu menjadi kurang sempurna. Hadirin yang berbahagia, menjaga lisan dan perbuatan ghibah, fitnah dan sebagainya merupakan sesuatu keniscayaan bagi umat Islam yang menggigilkan pahala puasa yang sempurna. Rasulullah sendiri telah mewanti-wanti bahwa ghibah, fitnah, berbohong dan segugurkan pahala puasa. Selain itu, ghibah sendiri merupakan perbuatan tercela yang dalam Al-Quran tersebut bahwa melakukan ghibah diumpamakan setiap orang yang memakan daging orang yang dighibahi. Allah berfirman, Janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian orang lain apabila ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara kamu sendiri. Tentu saja kamu merasa jijik dan berdakwahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, maka Maha penyayang. Adapun yang dimaksud dengan ghibah itu sendiri adalah menyebut-nyebut setiap seseorang yang dibenci seseorang, baik ada hal yang masih ada kaitannya dengan agama, dunia, pribadi, akhlak, harta, anak, istri, pelayan, pakaian, dan sebagainya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa rahmatullahi min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Ma'arif NU 1 Kembaran,
Yang saya hormati pula Bapak atau Ibu Guru MTs Ma'arif NU1 Kembaran dan tidak lupa teman-temanku rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dikumpulkan di lapangan MTs Ma'arif NU1 Kembaran. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman kegelapan menuju ke zaman terang-benderang ini, yaitu Islam. Berdirinya saya di sini, saya akan sedikit kultum, yaitu teknis mengatasi fitnah. Apabila ada si tukang fitnah yang bikin gara-gara dengan membikin-bikin atau menyebarkan berita bohong yang buruk tentang kalian, maka usahakan jangan marah kepadanya, jangan berusaha membalasnya. Kalau bisa malah doakan baik untuknya. Bersyukurlah dan berpikirlah 3 hal positif. 1. Apabila kamu benar-benar sepi dari aib yang disebar tersebut, tapi kamu tentu punya aib-aib yang lain, namun masih ditutupi oleh Allah dan tidak disebar. 2. Sungguh tersebarnya berita bohong tentang dirimu adalah penyebar untuk dosa-dosamu yang lain. 3. Sungguh telah terjadi si tukang fitnah itu sedang merusak agamanya sendiri, sehingga dia jatuh derajatnya di sisi Allah sebab telah menyebarkan fitnah bohong yang buruk tentang dirimu. Maka kamu tidak pantas memarahinya, baiknya malah doakan dia. Ya Allah, perbaikilah dia, terimalah tobatnya, sayangilah dia. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.